Inilah sajian 5 info mengenai Bible, Ministry, Learning, Partners, dan teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Bible Info, situs Alkitab Mobile Sabda. Situs Alkitab Mobile Sabda dibuat oleh Ilsa untuk menyediakan sumber-sumber Alkitab bagi masyarakat Kristen Indonesia secara gratis, yaitu Alkitab dari berbagai versi terjemahan baik bahasa Indonesia, bahasa suku, atau bahasa asing. Situs ini dirancang untuk mobile friendly. Selain untuk membaca Alkitab, situs ini menyajikan berbagai fitur penting seperti membandingkan ayat-ayat dalam beberapa versi Alkitab terjemahan, pencarian umum dan pencarian berdasarkan nomor strong, serta kamus Alkitab dan kamus bahasa yang akan menolong Anda melakukan studi kata. Tersedia juga bahan-bahan lain yaitu Alkitab Karaoke yang akan membacakan ayat demi ayat dari pasal yang Anda buka, kumpulan renungan santapan harian, dan renungan Oswald Chambers, serta lirik-lirik Kidung Pujian Kristen, KJ, NKB, dan PKJ. Nah, tunggu apa lagi? Kunjungi situs Alkitab Mobile Sabda di alkitab.mobi yang kaya dengan bahan studi Alkitab. Ministry Info, program magang Sabda. Apakah Sabda membuka kesempatan untuk mereka yang ingin belajar pelayanan di Sabda? Ya, itu sebabnya Sabda membuka program magang, khususnya untuk mahasiswa, mitra Sabda, dan sahabat muda Sabda untuk terlibat dalam pelayanan Sabda dari dekat. Ada persyaratannya? Ya, ada. Di antaranya, minimal harus 2 bulan bersedia ada di Solo, mau belajar, mau terlibat dalam semua pelayanan digital yang dikerjakan Sabda, dan terutama mau bertumbuh dalam Kristus. Apakah ada penjurusan tugas? Ya. Untuk programmer atau mahasiswa IT harus bersedia belajar teknologi baru untuk diaplikasikan dalam pelayanan Sabda. Sedangkan untuk non-programmer atau non-IT, menerjemahkan, mengedit, membuat konten kreatif, reels atau shorts, membuat atau mengedit video atau audio, desain grafis, admin media sosial, broadcasting, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya, silakan baca kesaksian para pemagang di blog sabda.org/tech/magang. Tertarik? Kirimkan lamaran ke cv@sabda.org ya. Turning Info, belajar Alkitab di grup Facebook Sabda. Sejak 2010, Yayasan Lembaga Sabda telah memanfaatkan grup Facebook untuk belajar Alkitab. Grup Facebook tersebut antara lain Walking with God, Anda Punya Waktu, Renungan Harian, dan Santapan Harian yang dikelola oleh Scripture Union Indonesia atau SUI. Semua grup Facebook ini masih berjalan hingga saat ini. Bahan-bahan yang dipakai untuk PA antara lain Renungan Harian, Santapan Harian, daftar ayat dari buku Walking with God, dan program Anda Punya Waktu atau APW. Masing-masing grup memiliki karakteristik dan metode PA yang berbeda sesuai dengan bahan yang dipakai. Selain itu, ada moderator yang memfasilitasi jalannya PA. Bahkan, jika anggota belum muncul, moderator siap memberi reminder agar segera bergabung. Yuk, ikut PA di grup Facebook. Untuk bergabung, silakan kunjungi grup Facebook Walking with God, Anda Punya Waktu, Renungan Harian, dan Santapan Harian. Selamat belajar Alkitab. Partners Info, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Lembaga Alkitab Indonesia berdiri tahun 1950 yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Kristen. Dengan visi firman Allah menjangkau semua generasi, LAI hadir untuk menerjemahkan, menerbitkan, dan menyebarkan Alkitab dan bagian-bagiannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah. Untuk mewujudkannya, LAI melakukan kegiatan-kegiatan yang dirumuskan dalam 6 mandat, yakni penerjemahan Alkitab, produksi Alkitab, penyebaran Alkitab, pelibatan atau engagement, advokasi, serta pelayanan dan kesaksian Alkitab. Dalam pelaksanaannya, LAI memegang 4 pilar budaya kerja, yakni melayani, inovasi, kepercayaan, dan kerjasama. Untuk itu, LAI tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, umat Tuhan, para mitra pendukung, pemerintah, organ yayasan, dan karyawan. Yuk, kunjungi situs alkitab.org.id dan doakan agar LAI terus dipakai Tuhan melayani Indonesia. Teknologi Info, Google Translate dipercanggih dengan AI. Berkat peningkatan dengan AI, kini Google Translate makin peka terhadap konteks sehingga dapat menghasilkan terjemahan yang lebih akurat. Tidak lama lagi, Translate akan memberi Anda opsi terjemahan kontekstual lengkap dengan contohnya dalam bahasa target. Jadi Anda bisa mendapatkan kalimat dan ungkapan yang lebih tepat saat menerjemahkan. Kemajuan AI juga menjadikan penerjemahan gambar dengan lens lebih hebat lagi. Kedepannya, lens akan mampu mengekstrak dan menerjemahkan teks dari gambar yang lebih kompleks, lalu menyatukannya kembali secara lebih alami. Google pun akan mengembangkan penerjemahan gambar di web guna menawarkan lebih banyak opsi untuk menerjemahkan konten berbasis gambar. Banyak bahan seputar Alkitab dan pelayanan tersedia dalam bahasa Inggris. Dengan pembaruan ini, Anda dapat lebih yakin menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan bahan-bahan itu guna memperkaya pelayanan Anda. Inilah Sabda 5, 5 dalam 5 info dalam 5 menit untuk Anda, gereja, dan pelayanan.